Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 5 Ahwat semuanya? Semoga kalian semuanya tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita bertemu lagi di Ekskul BPI pertemuan yang ke-6. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hari ini di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas tentang menjaga diri dari dosa. Di pertemuan ke-6 ini akan ada 4 pembahasan. Yang pertama yaitu pengertian dosa, yang kedua macam-macam dosa, yang ketiga menyikapi perbuatan dosa, dan yang keempat menghindari perbuatan dosa. Sekarang kita masuk ke poin yang pertama atau poin yang A, yaitu pengertian dosa. Apa sih dosa itu? Dosa adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau menyalahi aturan dan perintah. Apabila hal itu dikerjakan, maka akan mendatangkan kemurkaan Allah. Di samping itu, perbuatan dosa apabila dilakukan pasti akan mendatangkan kemadharatan dalam kehidupan. Nah, itu tadi anak-anak pengertian dosa. Intinya, pengertian dosa adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah atau menyalahi aturan dan perintah. Oke, paham ya? Sekarang kita lanjut ke pembahasan yang kedua atau poin yang B, yaitu macam-macam dosa. Seluruh tubuh kita mendatangkan pahala bila dijaga dan digunakan untuk kebaikan dan ketaatan. Sebaliknya, semua bisa mendatangkan dosa apabila digunakan untuk melanggar atau melanggar aturan agama. Intinya dari paragraf tersebut yaitu bagaimana kita memperlakukan tubuh kita. Ada 2 pilihan. Yang pertama, apakah tubuh kita itu digunakan untuk mendatangkan pahala ataukah untuk mendatangkan dosa intinya. Oke. Karena di sini poinnya adalah macam-macam dosa, intinya dosa itu ada 2 di sini, ya. Dosa besar dan dosa kecil. Nah, yang Bu Ika sebutkan ini 1 sampai 5 ini adalah contoh dosa kecil. Kita bahas satu-satu ya. Macam-macam dosa kecil yaitu dosa perasaan dan pikiran, seperti dendam, merencanakan kejelekan, dan berpikir jelek. Nah, itu dosa perasaan. Berpikir aja yang jelek itu sudah dosa anak-anak ya. Nah, dosa yang kedua, macam dosa yang kedua yaitu dosa lisan. Sepertinya kalau dosa lisan sudah tidak asing lagi pada anak-anak ya. Seperti berbohong, memfitnah, berkata kasar, berkata jorok, dan banyak yang lainnya. Memanggil sebutan yang jelek dengan kepada temannya itu juga sudah termasuk dosa lisan. Oke. Terus dosa yang ketiga atau macam dosa yang ketiga yaitu dosa pendengaran. Seperti mendengarkan gosip, mendengarkan yang tidak disukai Allah, dan lain sebagainya. Banyak ya contohnya. Mendengarkan hal-hal yang jelek itu juga sudah termasuk dosa pendengaran. Macam dosa yang keempat yaitu dosa penglihatan. Seperti menyontek, melihat hal yang negatif. Hal yang negatif itu apa? Nah, hal-hal yang buruk-buruk yang pastinya dilarang oleh Allah, ya. Dan lain sebagainya. Terus dosa yang macam dosa yang kelima yaitu dosa yang menggunakan tangan dan anggota badan lain, seperti mengambil tanpa izin, memukul tanpa alasan, dan lain sebagainya. Di sini disebutkan mengambil tanpa izin.
Nah, bukan mengambil saja. Kalau kita misalkan meminjam barang tanpa izin, itu juga sudah termasuk dosa yang menggunakan tangan atau anggota badan yang lainnya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, itu adalah contoh, sebagian contoh atau macam-macam dosa kecil. Sebenarnya banyak ya dosa kecil yang lainnya. Nah, di sini di paragraf berikutnya disebutkan, di samping itu ada pula dosa yang disebabkan karena meninggalkan aturan dan perintah Allah. Apa itu? Contohnya meninggalkan sholat, meninggalkan puasa wajib, durhaka kepada orang tua dan guru, dan lain sebagainya, dan banyak lainnya. Misalkan mengolok-olok teman. Nah, itu juga sudah termasuk dosa kecil ya. Nah, tadi selain 5 tadi, terus meninggalkan sholat, meninggalkan saum wajib. Nah, ini ada yang di paragraf terakhir, yaitu dosa besar. Kalau yang tadi dosa kecil, sekarang dosa besar. Kita baca bersama-sama. Ada juga yang masuk dalam dosa besar yang tidak akan diampuni dosanya kecuali dengan taubat, yaitu syirik dan menyekutukan Allah. Bu Ika garis bawahi lagi, tekankan lagi, ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa kecil yang tadi sudah kita sebutkan tadi ada 5, plus yang meninggalkan sholat, meninggalkan saum wajib, seperti itu. Kalau dosa besar itu adalah dosa syirik atau menyekutukan Allah. Contohnya bagaimana? Contohnya apa dosa syirik itu? Contohnya meminta doa kepada orang yang sudah mati, pergi ke dukun atau meminta kesuksesan, percaya pada jimat, ramalan bintang, dan sebagainya. Itu sudah termasuk dosa besar atau dosa syirik. Dosa besar atau dosa syirik ini bisa diampuni oleh Allah. Syaratnya yaitu dengan bertaubat. Seperti itu anak-anak ya. Bu Ika mah yakin anak-anak kelas 5 akhwat gak ada yang melakukan dosa besar seperti ini. Mungkin tanpa disadari ketika anak-anak kemana ke suatu tempat, anak-anak melihat ada orang yang meminta, memohon, memuja kepada pohon. Terus, nah itu sudah termasuk datang ke kuburan dengan meminta, wahai saya mohon doanya. Nah itu sudah syirik anak-anak ya, tidak boleh seperti itu. Oke, kita lanjut di poin yang ketiga atau poin yang C, menyikapi perbuatan dosa. Bagaimana kalau ada dosa? Sikap kita bagaimana? Apa yang kita perbuat? Kita bahas bersama-sama di poin yang C ini. Seorang mukmin meyakini adanya pengawasan Allah, meyakini Allah dekat dan tidak pernah berhenti memperhatikan seluruh makhluknya, walaupun di tempat tersembunyi, sendirian, terpencil. Adanya perasaan ini menjadikan seorang mukmin selalu berhati-hati agar terhindar dari dosa. Perasaan bahwa Allah telah memberikan banyak sekali nikmat untuknya menjadikan ia selalu ingin taat dan berusaha untuk tidak melanggar. Sangat jelas ya anak-anak ya. Intinya menyikapinya biar kita itu terhindar, minimal terhindar dari dosa kecil. Kita meyakini bahwa Allah itu selalu mengawasi kita, selalu melihat kita dimanapun kita sembunyi, sekecil apapun, di dalam toples misalkan, sembunyi di dalam rumah yang tertutup rapat, di bunker, itu semuanya Allah melihat kita. Itu intinya. Kita next ke paragraf yang kedua. Syaitan akan selalu menggoda manusia agar mau melakukan dosa dengan berbagai cara. Misalnya membisikkan sehingga merasa aman melakukan dosa. Akan tetapi syaitan tidak bisa menggoda orang-orang yang imannya ikhlas dan benar. Nah itu anak-anak, intinya syaitan itu akan mengganggu manusia. Tapi ada yang tidak bisa diganggu oleh syaitan. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang imannya ikhlas dan benar. Seperti itu. Kita yakin anak-anak kelas 5A akhwat adalah orang-orang anak-anak yang imannya menuju keikhlasan
ikhlas dan benar. Oke, next kita ke paragraf yang ketiga. Manusia tentu pernah melakukan dosa, baik yang disengaja maupun tidak. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya dengan memohon ampunan, bertaubat dengan sebenar-benarnya, mengganti dengan amal yang lebih baik, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Insya Allah akan terakhir. Seperti itu anak-anak ya. Sikap kita jika sudah melakukan perbuatan dosa di sini, yang pertama, kalau dosa kecil kita meminta maaf kepada orang tersebut. Kalau dosa besar, tidak hanya meminta maaf saja, tapi kita harus bertaubat kepada Allah. Seperti itu ya anak-anak ya. Paham ya? Intinya kalau kita sudah melakukan dosa, kita sebisa mungkin meminta maaf kepada orang yang sudah kita sakiti, sudah kita berbuat dosa kepadanya. Terus kalau dosa besar menyekutukan Allah itu tidak hanya cukup dengan meminta maaf, tapi harus dengan bertaubat dengan tidak mengulanginya lagi. Taubatan nasuha, seperti itu. Insya Allah Allah akan mengampuninya. Next, tadi sudah di poin yang ketiga, kita lanjut ke poin yang keempat, atau poin yang D, atau poin yang terakhir, yaitu menghindari dosa. Agar terhindar dari perbuatan dosa, manusia harus memiliki niat yang kokoh dan usaha yang maksimal, karena setan tidak akan menyerah untuk menggoda manusia yang berada di jalannya. Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari perbuatan dosa dengan beribadah kepada Allah. Di bawah ini beberapa gambar amalan yang dapat dilakukan untuk berlindung kepada Allah dari segala bentuk dosa. Ini sebagian kecil gambarnya ya. Sebenarnya banyak ya selain sholat. Nah ini sholat, ini ada sholat, ini adalah menghindar dosa. Berzikir, ada lagi kita sering mengucapkan istighfar. Itu kenapa tidak ada alasan ya, setiap kita pertemuan seperti ini, setiap kita belajar itu Bu Ika selalu mengingatkan untuk membaca istighfar minimal 3 kali. Itu adalah dosa kecil yang tidak kita sengaja. Kita kadang kita menyebutkan teman, oh itu mengolok, itu sudah membuat sakit teman yang lain, itu sudah termasuk dosa. Makanya ketika setiap pembelajaran seperti ini, minimal kita mengucap istighfar 3 kali. Ini ya, ini adalah contohnya ya. Di situ ada Reza melaksanakan sholat, terus Reza sedang berzikir. Itu adalah contoh, sebagian kecil contoh untuk menghindari dosa. Nah, baik anak-anakku, kita melanjutkan ya. Kalau yang poin yang 1, poin 2, poin 3, poin 4 tadi sudah. Ini sebagai wawasan saja, sebagai pengetahuan saja. Bika ulangi lagi ya. Nah, di sini lihatlah bagaimana Allah justru mengundang orang-orang yang berbuat dosa untuk datang kepadanya. Allah membuka pintu maaf yang seluas-luasnya bagi orang yang ingin kembali kepadanya, sesuai dengan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Sadaqallahul adzim. Yang artinya, katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, di situ dijelaskan anak-anak. Kita misalkan sudah dizolimi oleh seseorang, misalkan kita sudah berbuat jahat kepada orang lain, kita justru Allah akan memanggil orang-orang itu untuk bertaubat gitu ya. Begitupun
kita, Allah saja sudah menerima maaf gitu ya, menerima maaf oleh orang, menerima maaf dari makhluknya. Lantas kita sebagai manusia, apakah kita misalkan kita sudah disakiti oleh orang lain gitu, terus orang tersebut meminta maaf kepada kita, apakah kita akan memaafkan? Nah, seperti itu. Nah, ini adalah di bawah ini ada kisah inspiratif anak-anak ya. Kisah inspiratif tentang orang yang membunuh 100 orang yang ingin bertaubat. Kisahnya seperti ini. Kisah ini diriwayatkan dari Abu Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu an. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dahulu pada masa sebelum kalian terdapat seorang yang pernah membunuh 99 jiwa. Lalu ia bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Namun ia ditunjuki pada seorang rahib. Lantas ia pun mendatanginya dan bertanya, jika seorang telah membunuh 99 jiwa, apakah taubatnya diterima?" Rahib pun menjawab, "Orang seperti itu tidak diterima taubatnya," kata rahib. Lalu orang tersebut membunuh rahib itu dan genaplah 100 jiwa yang telah direnggut nyawanya. Kemudian ia kembali lagi bertanya tentang keberadaan orang yang paling alim di muka bumi. Ia pun ditunjuki kepada seorang yang alim. Lantas ia bertanya pada seorang yang alim tersebut, jika seseorang telah membunuh 100 jiwa, apakah taubatnya masih diterima? Orang alim itu pun menjawab, ya, masih diterima. Siapakah yang akan menghalangi antara dirinya dengan taubat? Beranjaklah dari tempat ini dan ke tempat yang jauh, karena di sana terdapat sekelompok manusia menyembah Allah Ta'ala. Maka sembahlah Allah bersama mereka, dan janganlah kamu kembali ke tempat yang dahulu, karena tempat tersebut adalah tempat yang amat jelek. Laki-laki ini pun pergi menuju tempat yang ditunjukkan oleh orang alim tersebut. Ketika sampai di tengah perjalanan, ia wafat. Nah, seperti itu anak-anak. Intinya, Allah itu akan mengampuni dosa besar meskipun orang tersebut sudah membunuh 100 orang. Tapi kalau kita benar-benar bertaubat nasuha kepada Allah, tidak akan mengulanginya lagi, kita akan insya Allah akan diampuni oleh Allah. Mungkin hanya itu anak-anak yang dapat Bu Ika sampaikan hari ini. Semoga kita bisa mengambil hikmah. Intinya dosa itu adalah larangan Allah, baik larangan ataupun hal yang tidak disukai oleh Allah, itu adalah mendatangkan dosa. Nah, kalau kita sudah melakukan dosa, sepatutnya kita meminta maaf. Kalau dosa kita itu kecil, kita meminta maaf kepada orang yang sudah pernah kita berbuat dosa kepadanya, yang pernah kita sakiti. Kalau dosa besar, kita selain meminta maaf, kita harus bertaubatun nasuha, benar-benar meminta ampunan kepada Allah. Seperti itu. Itu ya mungkin anak-anak yang dapat kita pelajari hari ini. Semoga anak-anaknya tetap berbuat kebaikan dan menjaga dari hal-hal yang berbuat dosa. Pesan Bu Ika, setiap kegiatan apapun jangan lupa kita mengucap istighfar 3 kali. Seperti itu. Baik ya.
Oke, baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.